Baik, masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mitra JIC di pagi hari ini, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Hari ini 13 September 2021 bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriah. Kita kembali hadir di hari Senin di program SKS, Sharing Knowledge Series. Tentunya ini merupakan salah satu program unggulan Jakarta Islamic Center dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center. Dan tentunya hari ini sudah masuk di sesi kedua yang Mitra JC, tema kita hari ini berkaitan dengan Turki. Wah, apa itu Turki? Nanti kita bahas mengenai overview belajar bahasa Turki bagi pemula. Dan insya Allah nanti juga Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah juga akan hadir juga di Jakarta Islamic Center. Dan nanti kita akan pembukaan juga bagi mitra JIC ataupun siapapun mereka yang ingin belajar bahasa Turki di Islamic Center. Nanti kita akan kasih bocorannya kapan dan insya Allah akan dimulai kapan. Nah, mitra JIC pada kesempatan hari ini insya Allah ada narasumber Bang Dipo. Di sebelah kiri Bang Dipo ini ada Ustadz Dedet Miftahul Akbar atau biasa kita kenal Ustadz Miftah, yang beliau merupakan tim pengajar Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center yang insya Allah akan bergabung bersama kita kurang lebih 45 menit ke depan. Sebelum kita bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Miftah, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ustadz Miftah hadir di tengah-tengah kita. Dan nanti sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan dulu opening speech dulu oleh Kepala Sub Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center. Nah, untuk mitra JIC, kita memberikan kesempatan nih untuk mitra yang ingin bergabung bersama kita, baik itu interaktif ataupun lewat SMS Center dan kolom komentar di media sosial kita Facebook ataupun Instagram. Silakan mitra JIC yang ingin telepon ataupun ingin bertanya, tinggal dikirim saja pertanyaannya atau tinggal telepon dan interaktifnya di 0852 11 700 770. Sekali lagi di 0852 11 700 770. Nah, silakan mitra JIC interaktifnya dan dengarkan juga melalui streaming kita di www.islamic-center.org.id. Baik, kita lanjutkan kembali. Nanti kita akan bincang-bincang ya bersama Ustadz Miftah, insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah, SOS IMM selaku Kepala Sub Divisi Pendidikan Pelatihan Jakarta Islamic Center. Gimana Bu Rina, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Alhamdulillah bisa bergabung bersama kami di sini Ustadz. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Rina atas waktunya juga dan tentunya hadir di Radio JIC. Baik, hari ini tema kita adalah overview belajar bahasa Turki bagi pemula. Nah, untuk itu kami persilahkan Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah untuk memberikan opening speech-nya agar pembahasan kita nantinya lebih menarik dan lebih membahas mengenai tema yang tadi Bang Dipo sudah sampaikan. Baik Bang Dipo, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz Miftah dari Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Bang Dipo yang selalu setia menemani SKS Senin pagi menjelang siang ini. Dan mitra JIC dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu semangat menghadapi hari-hari yang insya Allah kita akan segera terbebas dari virus corona. Amin. Amin ya Allah. Untuk hari ini SKS memang spesial karena kita selalu menghadirkan, bukan hanya hari ini spesial, tapi terus menerus insya Allah akan selalu spesial karena menghadirkan narasumber-narasumber yang spesial juga untuk Bapak Ibu, untuk adik-adik, untuk remaja-remaja dan siapapun, tidak menutup artinya tidak terbatas usia. Jadi siapapun yang mendengarkan silahkan saja karena kami berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di DKI Jakarta dan umumnya untuk seluruh dari Indonesia ini, karena kami
ada live streaming, ada Facebook, Ya. kemudian ada juga radio JIC 107,7 FM. Baik, tema hari ini adalah overview belajar bahasa Turki bagi pemula. Kenapa ini kami angkat di Jakarta Islamic Center? Karena mengawali dari kerjasama dari Jakarta Islamic Center bersama dengan Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah ini, insya Allah akan mulai beroperasi di awal tahun 2022 insya Allah. Dan kami juga berharap bahwa Jakarta Islamic Center ini bisa bermitra, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, mungkin nanti dengan kedutaan Arab Saudinya, kemudian juga dengan pihak-pihak lain, atau kita bisa mengembangkan dengan diklat bahasa Inggrisnya. Nanti akan penuh dengan di sini sangat bervariasi. Jadi masyarakat bisa memilih apa yang kira-kira dibutuhkan oleh mereka. Untuk itu pada opening speech saya pada pagi hari ini, tentunya kita mengawali bahwa Turki menjadi salah satu negara destinasi favorit ya untuk beberapa travel gitu. Karena banyak juga teman-teman saya di travel itu menyatakan bahwa Turki menjadi salah satu wisata destinasi favorit selain ke umrah, kemudian pilihan lainnya adalah Turki gitu kan. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa kita mengangkat Turki. Kemudian yang kedua, pembelajar atau pelajar-pelajar kita di Indonesia banyak sekali tentunya yang belajar di Turki, dan Jakarta Islamic Center bekerjasama dengan Turki Sulaimaniyah ada baiknya dan memang sangat baik jika kita juga mempelajari budaya dan bahasanya agar kita bisa berkomunikasi lebih lancar. Sebagaimana Presiden pertama kita Soekarno waktu itu memiliki keahlian beberapa bahasa dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan beberapa bangsa. Dan juga untuk pembelajaran bahasa Turki ini tidak menutup usia, karena siapapun boleh bergabung bersama kami di sini. Nanti akan dibahas untuk trik dan tipsnya bagaimana agar mudah bisa berbahasa Turki. Dan kita juga tahu bahwasannya usia tidak menutup kemungkinan untuk orang belajar. Jadi untuk Bapak Ibu di rumah pensiunan, kemudian juga yang mungkin yang tidak ada aktivitas yang memberatkan, bisa bergabung bersama kami di Jakarta Islamic Center. Kita tahu bahwasannya ulama-ulama kita juga tidak dari muda, tidak semuanya belajar dari muda. Ada juga Imam Al-Kisai, kemudian ada juga Saleh bin Kaisan yang memulai belajar agamanya di usia 70 tahun. Dan itu menjadi perawi-perawi hadis yang banyak sekali menghafalkan hadisnya. Dan di undang-undang kita, di nomor Undang-Undang kedua, nomor 2 tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan tinggi sudah mengenal tentang long life education. Artinya pendidikan seumur hidup. Jadi pendidikan itu tidak terbatas usia. Silahkan Bapak Ibu yang memang ingin belajar bersama kami di Jakarta Islamic Center, silahkan bekerja sama dengan divisi diklat untuk memilih kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Kami bisa konsultasikan di sini, kita bisa registrasi di sini. Nanti kita akan berikan beberapa alternatif pendidikan yang bisa dipilih. Kemudian juga tentunya Jakarta Islamic Center saat ini insya Allah sudah membuka kelas offline-nya. Memang tidak banyak Bang Dipo, tapi kami memprioritaskan siapa yang lebih dulu untuk mendaftar, maka kami akan prioritaskan agar masuk di kelas pertama kami untuk pendidikan di bahasa Turki ini. Gitu. Bagaimana juga kami memberikan kajian-kajian online. Itu ada juga nanti insya Allah kajian online-nya Bang Dipo. Jadi selain offline kita juga ada online-nya, tapi memang kan itu sifatnya general. Jadi kalau di kelas kan gitu kan lebih interaktif ya kan, itu kan lebih, kemudian juga lebih private. Kalau di online sih kita mungkin ada tapi seminggu sekali. Untuk yang kelas offline-nya nanti tergantung dari masyarakat, antusiasme masyarakat, kita akan bisa buka tidak hanya satu kelas, mungkin bisa beberapa kelas gitu. Dan alhamdulillah sepertinya nih sudah mulai banyak yang menanyakan Bang Dipo, Pak Ustadz Miftah, dan kami oleh karenanya kami berinisiatif untuk segera melakukan ini
melakukan pembukaan kelas ini, ya mudah-mudahan di akhir September ini sudah kita bisa mulai, Bang Dipo. Gitu. Dan untuk menutup opening speech saya hari ini, sebagaimana surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya bahwasannya barang siapa yang mau menuntut ilmu, atau Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Artinya memang berbeda, Bang Dipo. Berbedanya adalah orang-orang yang mau menuntut ilmu dengan tidak menuntut ilmu akan berbeda derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi demikian opening speech dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mitra GIC dimanapun berada silahkan mengikuti SKS siang hari ini sampai dengan selesai, karena akan banyak sekali informasi, tip, trik dari Ustadz Miftah yang bisa dipelajari untuk bagaimana caranya kita belajar bahasa Turki. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Haja Rina Uswatun Hasanah SOS IMM selaku Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan yang tentunya sudah memfasilitasi akhirnya kita bisa siaran bersama Sulaimaniyah pada kesempatan hari ini. Nah, Mitra JIC tanpa perpanjang kalam, hari ini kita akan membahas mengenai overview belajar bahasa Turki bagi pemula. Benar sekali apa tadi disampaikan oleh Bu Rina, bahwa sekarang Turki ini menjadi salah satu destinasi wisata yang memang menjadi ini ya referensi ataupun lebih salah satu destinasi yang pengen dikunjungi oleh umat muslim, apalagi sekarang Hagia Sophia yang dulunya menjadi perpustakaan sekarang sudah menjadi museum maksud kami, museum menjadi masjid. Nah, ini menjadi satu daya tarik. Nah, banyak juga orang muslim terutama di muslim Indonesia ini banyak sekali yang ingin ke Turki. Nah, untuk itu kami persilahkan dulu sebagai pendahuluan, nanti kita lebih banyak sharing ngobrol ya, Ustadz Miftah ya pada kesempatan siang hari ini, dan nanti kita di pertengahan ada juga sesi tanya jawab ya. Jadi buat Mitra JC yang ingin bergabung, sekali lagi kami sampaikan Mitra JC bisa kirimkan pertanyaannya di 0852 11 700 770. Sekali lagi di 0852 11 700 770. Baik, kami persilahkan untuk Ustadz Miftah untuk memberikan pendahuluan di tema kita hari ini. Tapi sebelumnya mikrofonnya boleh dipakai dulu. Iya. Ya. Baik, kami persilahkan Ustadz Miftah sebagai opening dan mungkin perkenalan dulu sama Mitra JIC. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dipo, kemudian Ibu Rina atas undangannya ke sini. Yeah. Ya, jadi kita di sini insya Allah akan berbicara tentang Turki, kemudian berbicara tentang bahasa Turki, bagaimana cara mempelajarinya, kemudian apa saja persiapannya, berapa lama belajar bahasa Turki, kemudian bahasa saya sudah lancar atau belum bahasa Turkinya. Nah, itu juga ada. Jadi insya Allah ini sebagai pembukaan bagaimana caranya kita mempelajari bahasa Turki yang baik dan benar, karena kalau bahasa Turki itu tergolong bahasa yang sulit. Bahasa yang sulit, terutama untuk kita orang Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Turki dengan bahasa Indonesia tuh berbalik. Jadi kalau kita berbicara misalkan sayanya itu di depan, tapi kalau dalam bahasa Turki itu sayanya nanti di belakang. Seperti contoh apa tuh? Ya, misalkan makan saya gitu jadi. Iya, jadi kalau bahasa Indonesia saya makan, kalau dalam bahasa Turki makan saya. Jadi imbuhan itu ada di belakang. Iya, jadi salah satu kesulitan ketika kita mempelajari bahasa Turki itu seperti itu. Nah, cuma di balik kesulitan-kesulitan tadi itu ada juga kemudahannya. Ada juga kemudahannya, yaitu bahasa Turki itu banyak didominasi oleh bahasa Arab. Ya, terutama kalau kita bicara Turki yang Turki Osmani sebelumnya pada zaman Kekhalifahan Utsmaniyah, itu
bahasa Arab di dalam bahasa Turki itu sampai 80%. Sampai 80% Pak Diko. Jadi sangat gampang untuk orang-orang yang sudah sebelumnya punya basic bahasa Arab. Punya basic bahasa Jadi kalau orang-orang yang punya basic bahasa Arab agak mudah tuh. agak mudah karena banyak kosakata bahasa Arab. Nah, cuma kalau sekarang paling yang tinggal dalam bahasa Arabnya itu ya sekitar 30%-an. Karena kan pada tahun 1928 itu sudah dirubah. Jadi yang tadinya Turki Utsmaniyah itu dirubah menjadi sekuler. Nah, jadi semuanya itu dirubah. Ya sekarang yang bahasa Arabnya tinggal 30%. Tapi kalau di pesantren kita di Sulaimaniyah itu kita mencoba untuk mengembangkan kembali yang Turki yang Utsmani itu. Jadi yang 80% bahasa Arab itu insya Allah kita pakai. Ya, cuma yang akan kita pelajari ini ya yang Turki yang dipakai keseharian orang-orang Turki sana saja. Oh, jadi nanti yang dipelajari itu yang saat ini ya, bukan yang Turki Utsmani yang beberapa tahun silam. Iya, iya. Jadi yang sekarang saja yang dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Iya, iya. Biar balance ya dengan kondisi saat ini begitu. Nah, seberapa sulit sih akhirnya orang-orang itu bisa belajar bahasa Turki? Itu kalau pengalaman-pengalaman boleh diceritain juga nih, Ustaz Miftah. Kalau pengalaman. Dulu saya pertama kali masuk Sulaimaniyah itu kan tahun 2007 ya. Tahun 2007 sudah sampai Waktu sekarang. aliyah atau Lulus aliyah ya. lulus aliyah. Lulus aliyah 2007 masuk Sulaimaniyah, kemudian ya diberangkatkan ke Turki. Di sana itu sekitar 5,5 tahun. 5,5 tahun. Dan di dalam 5,5 tahun itu bisa lancar berbicara bahasa Turki walaupun tidak 100%. Itu sekitar 2 tahun terakhir. Jadi yang 3 tahun tuh masih bingung untuk ngobrol tuh masih bingung. Cuma kalau pemahaman sih alhamdulillah. Jadi pemahaman alhamdulillah karena kan kita kan memang dituntut yang pertama ya paham dulu lah setidaknya. Karena kan kita akan belajar nantinya ke Turki, tentunya yang mengajar pun pakai bahasa Turki. Jadi otomatis ya kita harus mengerti. Karena kan kalau dalam mempelajari sesuatu kitanya nggak ngerti, nanti nyampein ke orangnya salah juga. Betul, betul. Jadi pemahaman itu yang pertama, tapi ngobrolnya ya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu. Jadi dalam 5 tahun itu ya alhamdulillah sekarang sudah ya lancar lah insya Allah. Iya, lancar. Jadi kalau misalnya ada acara Turki atau acara film-film Turki, jadi udah terjemah lah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kita langsung masuk ke tema kita hari ini, overview bahasa Turki ya bagi pemula. Nah, kalau bagi pemula tuh apa aja sebenarnya yang harus dipersiapkan? Dan kedua, kita langsung masuk ke berapa tahun nih orang-orang yang belajar Turki itu untuk bisa paham dan bisa minimal dasar itu berapa tahun juga? Jadi kalau dalam belajar bahasa sih saya kira permulaannya ya sama saja sih dengan bahasa-bahasa yang lain, tidak ada yang sulit. Cuma paling yang saya pelajari waktu itu kita itu memperbanyak menghafal kosakata, memperbanyak menghafal kosakata. Nah terus keuntungan ataupun kemudahan dalam bahasa Turki juga itu kata-kata yang kita ucapkan itu sesuai tulisan. Jadi tidak seperti bahasa Inggris tulisannya gimana pengucapannya. Gitu. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Turki itu kemudahannya di situ. Jadi tulisannya bagaimana, nah itu yang kita baca. Jadi kalau untuk persiapan awal sih ya saya kira nanti setelah mempelajari bagaimana cara mengucapkannya, kemudian abjad-abjadnya setelah dihafal, langsung saja mulai menghafal kosakata sebanyak mungkin. Oke. Iya, langsung menghafal kosakata sebanyak mungkin. Kemudian nanti bagaimana cara mempraktikannya yaitu urusan berikutnya. Yang penting kosakata gue dulu diperbanyak. Oh, dulu berawal dari kosakata. Iya, berawal dari kosakata. Sebenarnya kalau dengan semacam itu salah satu kemudahannya antara kata dan huruf itu kan sama ya. Kalau kita nonton misal serial Turki, kan ada bahasa Turkinya. Itu lebih mudah paham ya sebenarnya ya. Iya. Lebih mudah paham. Bagaimana cara penyampaiannya? Iya, lebih mudah paham. Jadi
menyampaikannya sesuai dengan apa yang ditulis di sana, dibaca begitu. Nah, kalau bahasa Turki itu sama kayak bahasa Arab gak sih Ustaz? Misalnya kayak bahasa Arab kan ada amiyah, ada fusha gitu kan. Nah, kalau bahasa Turki sendiri apakah ada istilah bahasa pasar gitu? Ada. Ada juga ya? Ada. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda, tapi yang paling fasih itu ya di Istanbul. Istanbul. Di Istanbul. Tapi kalau misalkan di luar Istanbul, kayak di perkampungan, di tempat-tempat yang lainnya, itu kadang pengucapannya berbeda. Iya. Oke. Tapi masih dimengerti juga sih, masih dimengerti. Tapi yang diajarin nanti nih di Sulaimania itu yang seperti apa? Yang fasihnya. Yang fasihnya. Yang fasihnya. Ditambahkan kalau di pesantren Sulaimania, kita juga diajarkan untuk yang Turki Osmaninya itu. Jadi kita diajarkan bahasa Turki terlebih dahulu, yang biasa dipakai oleh orang-orang di luar. Kemudian kita juga diajarkan supaya kita mempelajari Turki Osmani dari mulai huruf-hurufnya juga. Oke. Jadi kalau sekarang kan yang kita pakai itu Latin. Ya. Ya, yang kita pakai itu Latin. Nah, di Sulaimania kita diajarkan yang pakai tulisan zaman dulunya juga, yang pakai bahasa Arab. Ya, jadi itu yang kita pelajari, dan sekarang itu dipelajari di Turki pun sudah semakin berkembang sekarang, insya Allah. Jadi karena supaya tidak melupakan dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal. Oke. Jadi nanti diajarin semuanya ya, mulai dari yang dulu, kemudian juga tulisannya, fushanya, dan bahasa-bahasa kesehariannya juga nanti akan diajarkan seperti itu. Insya Allah. Nah, kalau misalnya gini, bisa nggak kita belajar bahasa Turki tanpa adanya pendampingan begitu? Karena kan kita lihat literasi Turki ini di Indonesia sangat ya minim lah, kecuali di beberapa instansi seperti Sulaimania. Nah, kalau kita sendiri gitu ingin belajar bahasa Turki dengan sendirinya, sebenarnya bisa nggak sih Ustaz? Secara otodidak gitu ya? Secara otodidak kan sebenarnya kalau dari segi tulisan sama begitu, dari kata-kata sama gitu, itu bisa nggak seperti itu? Mungkin bisa. Oh, mungkin bisa kalau mungkin sih bisa. Tapi lama kali ya prosesnya. Iya, mungkin bisa. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya belajar bahasa itu sama saja sih dengan bahasa apapun, dari mulai Turki, Inggris, bahasa Arab itu ya tergantung kitanya. Kalau misalkan benar-benar mengikuti pelajarannya, ya insya Allah sih bisa. Karena kan kalau untuk belajar bahasa itu tidak seperti kita belajar Al-Quran ya. Belajar Al-Quran kan itu harus ada sanadnya yang jelas, dari gurunya langsung. Nanti kalau kita baca salah ada yang ngingetin. Kalau dalam belajar bahasa kan biasanya yang kita ketahui ini cara ngucapinnya gimana. Paling itu saja sih. Nah, saya juga pengen tahu juga nih Ustadz mengenai apa bahasa Turki itu sendiri kan. Tadi salah satu hal yang memang menjadi bukan keanehan, apa sesuatu yang tidak biasa dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa Turki kadang kata-kata subjek itu di belakang begitu. Misalnya saya, kamu begitu. Apa itu bisa dijelasin lagi nggak Ustadz? Anda belum paham tuh. Misalkan asal katanya misalkan saya makan. Kalau dalam bahasa Indonesia saya makan. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Turki itu makan itu yemek. Ya, makan itu yemek. Kemudian setelah dimasukkan imbuhan zaman, kemudian nanti ada lagi imbuhan kata ganti orang. Jadi nanti misalkan saya, dia ataupun kamu, nah itu di belakangnya. Itu di setiap bahasa Turki itu di kata-katanya itu ketika mengucapkan pasti ada zaman-zamannya. Itu ada zaman yang telah itu lalu. Seperti... Ya kalau dalam bahasa Arab kan ada yang telah lalu, ada yang sekarang, yang setelahnya. Nah, itu di dalam bahasa Turki juga ada. Jadi setelah kata yemek itu nanti ada tambahan zamannya, kita itu sedang makan, apa telah makan, apa akan makan. Nah, kemudian ditambah lagi yang terakhir itu sayanya baru di belakang. Misalkan saya makan yiyorum. Itu sedang makan. Kalau misalkan sudah makan, yedim. Kalau misalkan akan makan, yiyeceğim. Seperti itu. Ataupun kalau misalkan belajar, çalışmak. Kalau sekarang saya belajarnya, çalışıyorum. Kalau saya sudah belajar, çalıştım. Kalau akan, çalışacağım. Seperti itu. Jadi zamannya itu ada terus. Nggak kebayang ini kayaknya harus kursus kalau. Iya, jadi seperti itu. Iya. Jadi kayak istilahnya kata-katanya ada
berbeda antara zaman itu Iya. enggak, artinya sama semuanya berbeda ya. Yang dulu sekarang Dulu, sama yang sekarang akan datang. sama yang akan datang itu harus dipakai. Oke. Iya, jadi kalau misalkan sedang makan tapi bilangnya yedim itu Kalau salah. saya sedang makan berarti gimana? Iorum. Yero. Iorum ya. Itu baru saya loh, belum kamu, belum dia, belum. Iya, belum. Iya memang ya inilah pentingnya ya kita harus belajar gitu ya. Iya, iya. Mengenai bahasa Turki gitu ya bersama orang yang memang ahli di bidangnya begitu. Iya. Nah, kalau kesulitan-kesulitan apa yang biasa ditemui oleh lidahnya orang Indonesia tuh apa biasanya? Mereka pengucapannya banyak huruf tipisnya. Misalkan kalau kita cuma ada o saja, nah mereka ada tambahannya Oh, iya. jadi ngucapinnya seperti itu. Pantesan tadi ada Jadi lebih sesuatu monyong, yang ya. berbeda Bu Rina. Jadi kayak yedem. Iya, Itu kan iya, jarang iya. ya kayak Iya, de itu apa de gitu ya. Iya, iya, iya. Terus ada u, misalkan kita cuma u saja, mereka ada Jadi lebih monyong lagi, pengucapannya lebih tipis lagi. Nah, itu yang kadang orang Indonesia ya sulit mengucapkannya. Jadi Iya. kebiasaan jadi yang seharusnya padahal kalau misalkan salah pengucapannya itu salah arti. Ya, misalkan ada olmak, ada ölmek. Kalau misalkan olmak itu menjadi. Tapi kalau mati. Öl. Iya. Itu nanti ada. Kalau kita kan belajar Al-Quran mungkin makhrajul huruf. Iya, Iya. makhrajul hurufnya. Iya, ada makhrajul hurufnya. Jadi nanti kita kayaknya harus praktek mulai dari bacaan huruf-huruf. Iya. Nah, itu iya, baru iya, banget. Iya, itu pasti. Kan kalau misalnya kita bahasa Inggris itu ya ada lagu-lagu ya sebenarnya Bang Dipo juga ternyata baru ngeh gitu. Jadi waktu lagi punya anak. Anak saya kan biasa masih kecil gitu ya. Suka dieja-eja tuh dari A sampai Z. Oh gini lafalnya, cara bacanya. Nah, kalau Turkis ini ada sebenarnya ya? Iya, ada cara pengucapannya. Boleh dicontohin Kita nggak dari mulai dari A sampai Z? abjadnya ya. Iya, iya. A sampai Z. Dari Oh, boleh. Dari abjadnya. Jadi kita mungkin mitra GIC juga Iya. kan bisa ikut di Betul, rumah, betul. ya. Iya. Mungkin kalau misalkan mau dibuka di Google itu bisa ditulis abjad Turki. Misalkan seperti ini ya. Jadi abjad Turki Coba ya, atau silakan. alfabet Turki. Itu cari di Google. Jadi itu masuk Google Translate ya? Bukan, di Google biasa saja. Oh. Iya. Google biasa. Alfabet Turki, tulis saja alfabet. Ya silakan Mitra JC dibuka alfabet Turki. Nanti mudah-mudahan program seperti ini bisa terus ini ya. Bisa terus hadir gitu ya. Jadi bisa berkelanjutan nih buat Mitra Iya. JC yang ingin betul bisa bahasa Turki. Nah, dia alfabet Terutama bahasa bagi yang sering ke Turki nih. Turki. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat nanti. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Turki ini salah satu negara yang favorit juga. Nah, baik kita buka ya. Iya. Alfabet Turki. Yang Wikipedia saja. Oh, yang Wikipedia. Yang Wikipedia, iya. Nah, oke. Kita sudah cek alfabet Turki ya. Iya. Oh, iya. Nah, jadi dalam bahasa Turki itu alfabetnya ada 29. Ada 29. Nah, dalam bahasa Indonesia yang ditiadakan di dalam alfabet bahasa Turki itu semacam huruf W. W nggak ada, kemudian Q nggak ada, sama X nggak ada. Jadi 3 huruf itu nggak ada. Q, X sama W. W. Iya. Oh, huruf jadi W. artinya orang Turki tuh nggak bisa ngomong W ya? W-nya itu yang V. Oh, V. V yang itu, Oke. Z itu dibaca W mereka. Sorry. Ternyata. Z, iya. Nah ini kemudian ada huruf-huruf yang di luar bahasa Indonesia itu misalkan kita mulai dari awal C. A, pengucapannya itu gampang, cuma tinggal nambahin E saja setelahnya. A, B, J, C, terus jadi gitu saja, nggak berubah. Gitu. Enggak. Kalau kita kan ada yang H, misalkan ada yang G. Nah, kalau bahasa Turki pengucapan alfabet ini ya ujungnya ditambahin E saja. A, B. Nah, yang C yang kita kenal, yang kita tulis C seperti ini itu dibacanya J. J. Iya. Yang J. tidak ada titik Iya, huruf J bawahnya biasa. ya. Iya. Huruf J. Nah, kemudian C yang ada ekornya itu, yang ada ekornya itu C baru.
Iya, jadi A, B, J, C. J, C. Iya. A, B, J, C. Iya, A, B, J, Oh, C jadi J. Iya, C jadi J, kemudian yang C yang jadi bisa J. itu ada ekornya. Oh, gitu. Itu dibacanya C yang itu. Kemudian D, E, V, F jadi V. V, iya, dibilangnya V. Kemudian G. Nah, kemudian ini kita kenalnya G yang lunak ataupun G yang lembut. Jadi yang ada kutip atasnya. iya, yang ada tanda kutip atasnya. Ini kalau misalkan G ini tidak pernah ada di awal kata. Dia selalu ada di pertengahan kata. Jadi tidak bisa mengucapkan kalau tidak sebelumnya itu tidak ada huruf. Jadi sebelumnya harus ada huruf, baru itu bisa diucapkan. Dan diucapkannya pun nggak kedengeran. Misalkan eger. Eger itu ditulisnya pakai G yang ini yang ada itunya. Tapi pas kita ngucapin R. R. Jadi nggak kedengeran gitu loh. Iya. Nah ini G seperti itu. Kemudian H. Nah kemudian H jadi he. He, iya. Yang I ini dibacanya E yang tidak ada titiknya. Oke. Jadi kalau tidak ada titiknya itu dibacanya E, kalau ada titiknya baru dibaca I. Ya. Ulang-ulang kalau ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya tidak ada. Tidak ada titiknya dibaca E, kalau ada titiknya dibaca I. I. Ya. Jadi nanti di sini kalau diperhatikan yang huruf kecil ataupun huruf besar untuk I itu tetap ada titiknya. Kalau kita kan huruf besar nggak ada Betul, titiknya. betul, Iya. betul. Kemudian J. Nah ini diucapkannya itu J. J. Karena J itu di C ya Di tadi C ya. ya, C yang tadi. Ini dibacanya J. Enggak sih. Z, Pertengahan Z. Bu, pertengahan. Iya, Menuju ke pertengahan. Z ya? J. Nah ini karena pengucapan hurufnya juga susah, ini untuk kata-kata yang diawali huruf J itu sedikit, paling sedikit. Jadi kalau lihat kamus, yang diawali kata J ini paling sedikit, karena ya susah. Kemudian K biasa, K. Le, iya, Me, Ne, kemudian O. Nah ini yang O yang saya bilang itu yang ada titiknya. O. Iya. Kalau yang Yang biasa, monyong, siapa yang biasa monyong ya? kita O, yang satunya lagi E. 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 Saya jadi salfok nih. Iya. O. Harus dimanyungin E. seperti itu. Kemudian P biasa, Re, C. Nah yang ada ekornya, S itu jadi C ya. iya, Iya ya. iya masih C biasa. Nah yang ada ekornya itu dibacanya she, She. 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 Iya. Pakai Kayak shin, pakai ya. tasjid ya. Sin, shin, Shin. seperti itu. She. She. Kemudian T, T. U. Nah ini yang ada titiknya juga, ini juga yang harus dimonyongin. I, U. I. Itu bedanya sama I itu apa tadi ya? Kalau tadi kan I, Iya, yang monyong tadi yang monyong yang monyong E, E, sama O. O. Oh beda ya? Iya, O, E. Oh yang ada titik duanya? Yang ada titik duanya E. Kalau yang ini I. Agak hampir mirip ya sebenarnya ya. Iya. Oke. Ini I, kemudian ini W. Oh, V itu dibacanya W. Baik. Iya. Kemudian Y, terakhir Z. Ya. Berarti V itu apa? W. V yang seharusnya V itu Nggak nggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya. Nggak ada. Baik. Y-nya tetap Y ya. Y, Boleh silakan tapi- Ibu Doktorina Z. nanti dicontohkan atau gimana? Ya boleh. Alfabet. Jadi ini nggak mau kelas Mau mikrofonnya boleh? S2, S3. Iya. Iya. Misalkan udah S3 tetap aja belajar, tetap kita mulai sama-sama Betul, kan. Iya. betul. Karena Bu Rina Ini sangat menarik gitu kan. Boleh. mikrofonnya tampil sini aja Pak. Iya. Nah, Apa namanya? biar Baru huruf-huruf aja kita sudah menarik sekali ya. Iya. iya. Menarik. Lumayan sulit juga sih. Tapi ini jangan diketawain ya Bang Nggak. Iko sama Justru malah Iya. pembelajaran. Jadi Ibu Doktorina mau coba? boleh ya? Coba Boleh ya. mikrofon Oh, yang ini, ini ya, yang kecil. biar itu Oke, ditempel. baik. Baik. Kita Ini mulai biar ya. lebih jelas lagi nih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mohon ini ya dikoreksi. Mungkin Ustadz. senyum kali ya, bukan ketawa ya. Senyum bahagia. Baik. Senyum lebar. Senyum lebar. Eh, Kita mulai. Iya. E,
A. A biasa ya. A biasanya Bu. Jadi Saya jadi deg-degan. jadi tidak ada yang dirubah, cuma seperti itu saja. Oh, tambahan-tambahan. Oke. Tambahan saja. A, B, Iya. Z, J, ini J, J. biasa. J. J, C, Iya. D, E, V, G. Mhm. eh, Ini kalau ya, C, ya, dalam bahasa Arab seperti ghain. Ghain. G, Ghain. G, Ghain. G, Ghain. H, Yang E. tidak ada titiknya. E, I, J. Z, K, L, M, N, O biasa. O, O. U, O. E. 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 Jadi kayak E ya. E, Jadi O. perpaduan. Perpaduan. E, E. P, R, C, Sh, Iya. T, U, U. U, I. U, Iya. W, Y, Z. Iya, mungkin Mitra JC yang saat ini menyaksikan bisa lihat sekali lagi di Wikipedia alfabet Turki ya. Jadi bisa dicek dan bisa dicoba apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rina dan Ustadz Miftah. Artinya ini apa namanya, ketika kita pertama kali belajar untuk bahasa Turki kan berarti kita harus benar dulu ya. Iya dong. Apalagi tadi di awal disampaikan antara kata dan tulisan itu sama begitu ya. Jadi Itu yang gampang. mudah sih sebenarnya kalau kita tahu alfabetnya ya. Iya. Saya pengen langsung contohin ini ya, apa contoh seperti apa bahasa Turki, bagaimana cara ngomongnya gitu. Enggak, maksudnya bisa Mungkin kayak ini ya Bang Dipo. Kita untuk menyapa ya, menyapa Oh, oke Mitra oke oke. GIC ya. Silakan Mitra JC. Jadi dengan bahasa Turki atau Bang Dipo dulu dengan bahasa Indonesia, nanti di bahasa Turki kan nanti kita ikutin Bang Dipo. Oke oke. Misalnya apa kabar? Nah, gimana gitu ya Bu aja ya? Ya, boleh apa kabar sambil menyapa Mitra GIC di rumah gitu Iya. kan. Nanti Ustadz Miftah ya akan bahasa Turki kan. Nanti kita Oke. akan ikutin lagi. Oke. Apa kabar Mitra GIC di pagi hari ini? Evet. Nasılsınız Mitra JC? Bugünlerde inşallah iyisiniz. Kayaknya susah ya Bang Dipo. Susah karena belum belajar kali ya nanti kalau sudah belajar. Saya ini memperhatikan logat-logat Iya ya. bibirnya itu kayaknya Iya, kita iya, nih iya. agak ini juga ya, Memang- mungkin untuk awal-awal pemula agak malu-malu ya, mungkin bibirnya agak gimana Tapi itu gitu sebenarnya ya. memang dipercepat atau memang kayak seperti itu standar? Iya, Enggak, iya. iramanya, Intonasi dan irama. intonasinya. Iya, internet seperti itu. Memang seperti itu. Oh, berarti cepat ya. Iya. Misal apa kabar hari ini coba? Sebenarnya kalau yang sudah paham ya nggak cepat juga karena mungkin karena belum nggak paham ya. juga, jadi ngerasanya oke. cepat. Sama seperti orang Turki ketika mendengar orang Indonesia, "Oh, kamu kok ngomong cepet banget," katanya, padahal Iya kita sih, biasa bener saja. sih, bener-bener apa yang. Iya, karena belum paham saja. Lalu kita ngomong apa kabar hari ini, orang-orang Turki juga menganggap cepat gitu iya, bahasanya. menganggapnya cepat karena belum paham. Terapi-terapinya apa sih itu? Kalau Ustadz Miftah di awal waktu pas belajar bahasa Turki, kosakata itu ya? Kosakata itu sih Oh berarti kita harus Kosakata saja, banyak iya. belajar kosakata dan itu bisa ditemukan di mana tuh kosakatanya? banyak kamus-kamus. Oh, kamus ya. Kamus-kamus Artinya di begini, lebih mudah kita mempelajari conversation atau percakapannya atau kita mempelajari kosakatanya? Lebih cepat harus yang mana? bergabung sih, harus bergabung. Bergabung. Jadi sekaligus kita percakapan juga, kemudian kosakata juga di samping itu harus dihafal juga. Mungkin karena memang yang nanti akan kita pelajari itu langsung kita mulai percakapan saja, Bu. Jadi kan Kalau gini maksud saya, maaf. Kalau bahasa Arab misalnya kan ada kayak fiil ya, ada fiil Fiil madi, mudhari. mudhari Iya, gitu iya, kan, iya, itu kan iya. berubah sesuai dengan kondisi Iya, iya, waktunya. iya. Apakah di bahasa Turki juga ada seperti Iya. itu atau memang ada Berbeda. dalam bahasa Turki juga ada seperti itu. Cuma yang dipelajari di pesantren Sulaimaniyah itu biasanya langsung ke buku yang
khusus percakapan, langsung percakapan. Jadi kenapa? Ya seperti kita belajar bahasa Indonesia. Kita sebelum masuk ke sekolah belajar bahasa Indonesia, sebelumnya kita sudah ngomong bahasa Indonesia. Jadi sudah tahu. Makanya kita mengajarkan ke santri pun langsung bagaimana berbicara bahasa Turki. Adapun nanti ini imbuhannya apa, ini zamannya apa, nah itu nanti setelahnya bisa lebih paham kalau kita sudah bisa terbiasa bahasa Turki. Sama seperti kita bahasa Indonesia kan di sekolah, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngomong keseharian bahasa Indonesia, kita nggak paham kita tuh ngomong apa gitu. Jadi nanti buku-buku yang dipelajari itu kan ada namanya A1, kemudian ada namanya A2 sampai nanti B1, B2. Nah untuk A1 itu biasanya untuk pemula itu ada 2 buku. Jadi ada yang buku pelajaran, yang satunya lagi yang buku praktek kalau istilahnya, buku latihan. Conversation. Ya, nah itu yang akan kita pelajari ya insya Allah ya yang keduanya itu. Nah nanti yang A1 yang untuk pelajarannya itu ya paling diselang-seling lah. Jadi tidak harus itu semua. Jadi nanti misalkan kita lebih banyak yang di percakapan, nah nanti untuk yang satunya lagi itu minggu berikutnya seperti itu. Jadi kalau dalam sebulan kita mempelajarinya 3 kali misalkan, nah yang 2 kalinya percakapan, yang satunya untuk yang itu pelajarannya. Iya. Nah, Mitra JC tadi sudah disampaikan ya, mulai dari percakapan, kemudian juga kosakata. Nanti kalau misalnya Mitra JC juga belajar bahasa Turki, nanti akan diarahkan seperti apa dan bagaimana nanti. Nah, kalau kita orang Indonesia ini ada nggak persamaan bahasa Turki dengan bahasa Turki? Kalau boleh tahu, seperti apa itu? Misalkan sabun. Oh, sabun gitu ya. Kemudian misalkan sampo, di sana shampuan itu saja. Oh, sama. Shampuan. Ya. Jilbab. Seperti itu. Ada beberapa yang bersamaan karena kan itu tadi dari bahasa Arab kan kita juga kan ada kata-kata yang datang dari bahasa Arab juga. Jadi ya adalah persamaan dalam bahasa Turki juga. Oke. Oh, berarti kalau Turki itu karena memang hurufnya juga cukup dan bervariatif ya. Jadi semakin ini juga ya, semakin fasih juga ya. Iya. Mungkin Bu Dr. Ina? Kita coba mau belajar yang bahasa apa kabar, coba kita Bang Dipo kita coba. Apa kabar? Apa kabar itu nasal senes. Nasal senes. Jadi itu kalau untuk kita menghormati yang di depan kita ataupun yang lebih tua dari kita ataupun yang siapapun yang kita hormati, itu imbuhan terakhirnya itu nes. Tapi kalau misalkan untuk kamu ke teman misalkan itu naselsen. Naselsen. Jadi naselsen tuh dengan S ya tadi atau dengan? Iya, dengan S. Naselsen. Kemudian e-nya itu yang it tanpa titik itu. Oh. Iya, naselsen. Jadi ditulisnya pun naselsen seperti itu. Jadi dan lebih mempersingkat sih bahasa Turki. Kalau kita kan ada saya misalkan, saya terdiri dari 4 huruf. Nah, kalau dalam bahasa Turki itu cuma M saja. Cuma M, iya. Cuma M saja, tergantung huruf-huruf. Jadi maksudnya sebelumnya. ketika berbicara juga saya gitu. Iya, bukan kalau untuk mengatakan saya sih ben. Tapi ketika diucapkan dengan kata yang lain itu cuma cukup saja. Seperti tadi yedim. Nah, itu yang M-nya itu yang artinya saya. Yedim. Oh, yedim. Iya. E-nya itu saya. M-nya itu saya. Oh. Iya. Irit kata ya. Iya, irit kata bahasa Turki itu. Bahkan dalam satu kata itu artinya itu bisa satu kalimat panjang. Seperti apa itu contoh? Seperti çalışabilecek misin. Itu kan çalışabilecek misin. Artinya itu apakah kamu akan belajar? Cuma kata bahasa Turkinya çalışabilecek misin. Cuma sebegitu saja. Jadi ini cuma satu, mungkin 2 kata bisa bikin Indonesiain bisa jadi 5 kata gitu ya. Iya. Bisa lebih panjang. Nah, kalau misalnya
saya pengen tahu juga nih kalau misalnya di Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah nanti kan insya Allah akan hadir nih di Jakarta Insya Islamic Allah, Center. insya Allah. Nah kalau misalnya kita mau belajar Turki sekali lagi, apa yang betul-betul harus dipersiapkan dari segi ilmunya begitu? Apakah dia harus menguasai dulu bahasa Arab atau mungkin nggak kalau misalnya dia betul-betul tidak pernah mengenal yang namanya bahasa Arab, kemudian dia bisa belajar bahasa Turki lebih fasih lagi? Untuk semua saja sih, jadi tidak ada kriteria khusus, tidak ada kriteria khusus. Kemudian ya namanya belajar itu tergantung orangnya. Kalau dia sungguh-sungguh belajar, kemudian sering mempraktekkan, karena kan kalau bahasa itu harus praktek ya. Kalau nggak praktek itu percuma. Betul. Percuma. Jadi praktek itu wajib. Jadi dimanapun. Nah kebetulan kan nanti kan kita bekerja sama dengan Sulaimaniyah. Justru nanti kalau sudah belajar di sini ya main ke sana, insya Allah kita komunikasinya pakai bahasa Turki karena seluruh pengajar Sulaimaniyah itu menggunakan bahasa Turki. Jadi cuma pas ngajar ke santri saja kita pakai bahasa Indonesia, tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari kita pakai bahasa Turki. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Bu Dokter Ira, ternyata 2 tahun Iya, ya. dari 5 tahun itu Dari 2 5 tahun tahun. terakhir yang lancar-lancarnya sih. Betul sih ya. Jadi 3 tahun itu masih bengong gitu. Dan itu pun prosesnya nggak kuliah pulang mondok kan ya. Iya. Jadi lebih intensif ya, apalagi yang nggak pondok ya. Iya. Kalau pengalaman dari santri ya di Tahfidz ini kan awal masuk misalnya dari SMP atau sanawiyahnya gitu. Mereka kan juga belum terbiasa. Kira-kira berapa lama tuh sampai santri-santri itu bisa menguasai itu bahasa itu? Itu ada target-targetnya, Bu. Jadi setahun itu kita harus menyelesaikan ini, dan biasanya sih santri kita alhamdulillah bisa menyesuaikan, karena kan memang yang lebih kita tekankan terlebih dulu itu pemahaman, kemudian ya paling pengucapan sedikit demi sedikit untuk tahun pertama. Nah tahun kedua baru itu harus mulai sedikit ucapan-ucapan. Kemudian nanti yang sebelum ke Turki itu bahkan pelajarannya itu dia harus setoran istilahnya kita ada setoran kitab itu pakai bahasa Turki. Iya, jadi udah harus tingkatan seperti itu. Kalau yang tahun-tahun pertama sih insya Allah sih pemahaman sedikit-sedikit tahu lah. Iya. Baik, Mitra JC, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan untuk bisa telepon kami ya. Tadi ada beberapa Mitra JC juga yang ingin tanya di nomor berapa, silakan Mitra JC kirimkan pertanyaannya atau telepon di 0852 11 700 770. Sekali lagi di 0852 11 700 770. Nah, kalau misalnya di santri-santri yang di Sulaimaniyah tadi kan belajar bahasa Turki juga di dalamnya, kemudian juga sambil melakukan kitab-kitab gitu ya, baca kitab. Nah, kalau kita pengen belajar otodidak nih, ya kita berharap ya kursus itu akan segera hadir gitu ya di Jakarta Islamic Center. Nah, kalau kita mau belajar online begitu, itu bisa nggak sih, Ustadz? Bisa sih. Misal dari adakah web atau rujukan gitu kalau kita misalnya mau belajar? Enggak tahu ya. Soalnya kalau belajar dari dulu sama pembimbingnya langsung ya. Iya, jadi kita turun temurun. Oh gitu. Turun temurun, belajar langsung dari pengajar kita, ustadz-ustadz kita. Kemudian kita juga menurunkan ke santri-santri. Ya. Jadi seperti itu. Tidak belajar dari luar. Oke. Iya. Bahkan kitab-kitab yang kita gunakan pun itu percetakan dari Sulaimaniyah. Ya, jadi Sulaimaniyah itu tidak cuma sekedar pesantren ataupun madrasah belajar mengajar saja, tapi di dalamnya pun ya ada kita percetakannya. Jadi bahkan ada sekolah-sekolahnya. Kemudian di Turki sendiri kita ada rumah sakit dan yang lainnya. Jadi luas sebenarnya cakupannya Sulaimaniyah. Itu kita mempelajarinya dari kitab-kitab yang dicetak dari percetakan kita sendiri. Iya, artinya pas kita buka website Sulaimaniyah juga, oh ini sudah ada yang bertanya. Halo. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dengan saya Khalid dari Jakarta. Oh iya, silakan Khalid. Begini, tadi kan dijelaskan tentang bahasa Turki, bahasa Arab. Dan kalau misalkan saya sebagai mahasiswa yang belum bisa keduanya, kira-kira bisa nggak belajar untuk di sana?
Oh, oke, baik. Langsung dijawab aja. Ada pertanyaan lagi? Cukup Ya, ya? itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Khalid yang sudah bergabung di Jakarta. Baik, Ustadz Miftah, tadi ada Mitra JC yang bergabung bersama kita dan bertanya melalui interaktif. Iya. Nah, boleh dijawab langsung. Baik. Nanti kan akan mengadakan kelas ya di Iya, sini katanya. betul, Ya, betul. datang saja. Kalau misalkan memang ya mau belajar, insya Allah kita di sini nanti sama-sama belajar bahasa Turki. Dan itu ya seperti yang tadi saya bilang, sebelumnya tahu bahasa Arab ataupun bahasa apapun itu tidak jadi syarat. Jadi dari nol pun yang penting kita nantinya belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mau praktek, Iya. insya Allah bisa. Iya. Bisa. Iya. Jadi nanti bisa silahkan langsung aja ke Jakarta Islamic Center daftar. Bang Dipo juga termasuk orang yang pengen daftar sebenarnya. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan pengen banget bisa Iya, belajar bahasa Turki. Nah, sebenarnya ada pertanyaan penting bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa Turki. Kenapa kita harus belajar bahasa Turki gitu? Apakah dengan kita belajar bahasa Turki nanti kita akan pintar nih di bahasa-bahasa yang lain dan lebih mudah untuk bisa melafalkan atau mengucapkan bahasa? Itu tergantung niat sih. Iya. Tergantung niat masing-masing, pribadi masing-masing. Jadi ataupun kesibukannya, pekerjaannya, dia bekerjanya di bidang apa. Misalkan di bidang traveling dia perlu untuk nanti menerjemahkan. Nah, itu silahkan belajar bahasa Turki. Adapun untuk di pesantren Sulaimania, Iya. kita itu kenapa mempelajari bahasa Turki? Karena pesantren Sulaimania itu kan belajar dari Turki, berasal dari Turki. Kemudian ketua-ketua kita pendiri pesantren Sulaimania juga dari Turki. Jadi biar kita bisa lebih mengenal mereka, kemudian ketika mereka ceramah ataupun silaturahim berbicara itu kita bisa memahaminya. Karena untuk sekarang itu yang pesantren Sulaimania itu bisa dikatakan lulus kalau dia sudah ke Turki. Jadi ma'had alinya itu cuma ada di Turki saja. Jadi belum ada di Indonesia. Jadi dia mau nggak mau, kalau mau disebut ya istilah lulusan dari Sulaimania, ya dia harus berangkat ke Turki. Jadi di sana itu nanti mempelajari pelajaran-pelajaran juga semuanya dalam bahasa Turki. Itu yang kita jelaskan ke santri-santri karena memang kita tujuannya itu. Sedangkan yang dari luar ya itu tujuannya apa? Tinggal diniatkan saja masing-masing apa. Ya. Mungkin di luar tema tadi kan berkaitan dengan bahasa Turki ya. Jadi misal santri-santri itu kan nanti diajarkan bahasa Turki. Nah, ketika dia di Turki apakah sekolah lagi kah atau memang kayak semacam PKL atau hanya sebatas wisata saja? Dia melanjutkan pendidikannya yang dari Indonesia. Oke. Jadi istilahnya pendidikan itu dari mulai kita langsung menyapa kembali. Iya. Baik, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Siti di Jakarta. Oh iya, Siti. Ya, silakan Siti, pertanyaannya boleh langsung ditujukan kepada narasumber kita yaitu Ustadz Miftah. Iya, saya mau bertanya. Ini kan saya sering nonton di YouTube begitu ya. Iya. Tentang bahasa Turki. Iya. Apakah beda pengucapannya dengan belajar langsung dengan Ustadz seperti itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Siti. Ya, Ibu Siti di Jakarta. Tadi suka nonton YouTube. Apakah berbeda gitu antara antara pengucapannya ini? Iya, mungkin ya sama saja kalau memang dia berbicara bahasa Turki, tapi tentu untuk memahami itu ya harus belajar dulu sebelumnya baru nanti bisa paham. Saya juga nggak nonton juga sih gitu. Nggak nonton ya? Iya. Bang Dipo juga termasuk sebenarnya pecinta serial film Turki karena dikenal loh. Turki itu filmnya keren-keren dan ceritanya menarik gitu ya. Iya. Jadi Ya, wajar mungkin, kalau memang misalnya. Iya. Jadi ya tentu harus belajar terlebih dahulu. Jadi nanti setelah belajar ya sedikit demi sedikit seperti kita dulu. Ya awalnya kita paham dulu. Nah baru setelah paham itu ya silahkan mau nonton ataupun mau baca itu nanti insya Allah sedikit demi sedikit bisa lah. Tapi sama ya antara. Sama Ya. Iya. Ih, Bang Dipo ngebayangin ya, misalnya Mitra JC kalau kita belajar bahasa Turki
Insya Allah kita kalau mau apa-apa Ada gampang. suasana yang baru ya Bang. Iya, betul. Artinya menarik dan bermanfaat juga. Kita kan Iya. ini namanya bahasa kita pelajari untuk komunikasi itu kan memperlancar berhubungan dengan orang lain. Iya. Betul. Terutama memang untuk yang ya kita yang beragama Islam, karena kan kekhalifahan terakhir itu kan di Turki. Iya. Dengan kita mempelajari bahasa Turki, ketika kita ke Turki ataupun baca buku-buku tentang sejarah Turki itu benar-benar banyak sekali ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Turki itu yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sudah tahu bahasa Turki ya bisa baca dari sumbernya langsung gitu loh. Bisa baca dari sumbernya langsung. Artinya memang kalau di Turki itu kan kalau di asing ya bahasa itu kan ada native gitu ya. Di Turki sebenarnya dengan orang Indonesia sendiri itu bisa dengan native yang bagus juga bisa gitu, maksudnya bisa sama ya dengan orang Turkinya langsung gitu. Dan Bang Dipol lihat ya orang-orang Indonesia tuh dalam pelafalan bahasa juga cukup bagus ya, artinya nggak tahu ya apa misalnya kayak bahasa Inggris oke-oke aja gitu, ketika dia ngomong bahasa Arab juga bagus dikatakan pasti, apalagi bahasa Turki juga ya. Iya, ini Satu kelebihan ya. sedikit Sharing ya. sharing. Jadi pas kita di Turki itu teman kita tuh dari berbagai macam negara. Oke. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Betul, Cina, betul. ada yang dari mana-mana. Jadi kita di sana komunikasi dengan bahasa Turki dan kalau diperhatikan dialek yang orang Indonesia itu lebih mendekati lah istilahnya, walaupun tidak benar-benar seperti orang Turki, lebih mendekati. Kalau orang-orang sana itu bahkan lebih kesulitan lagi. Betul. Iya kayak contoh aja orang-orang China, orang-orang Orang Jepang, India misalkan orang India ngomong gitu, Inggris jelas aja kan kayaknya ada sesuatu yang Ada cengkok-cengkoknya. apa karena kebiasaan kita nggak ini kali ya, nggak kebiasa. Tapi kalau kita lihat dari beberapa percakapan memang hampir mirip ya. Iya. Tapi kalau bahasa Turki mirip dengan bahasa apa sih? Kalau boleh tahu, mungkin Nggak pernah. mirip dengan bahasa apa. Oh enggak ada mirip. Maksudnya mungkin dengan bahasa-bahasa Rusia enggak juga ya? Rusia gitu. Enggak juga. Dia ada nya gitu kan? Iya, adanya. Ya, enggak Agak mungkin ada dari tekanan segi di belakang. huruf abjadnya agak sama gitu dengan negara lain Karena enggak kan ya? memang bahasa Turki itu istilahnya apa ya, induknya. Jadi dia itu tidak datang dari bahasa lain gitu. Jadi Oke. karena induk ya dia tidak mirip dengan bahasa manapun. Oke. Jadi cuma di Turki, dan ada sih di beberapa bagian yang sedikit mirip dengan bahasa Turki. Jadi bukan bahasa Turki mirip dengan bahasa dia, tapi bahasa dia mirip dengan Turki. bahasa Turki. Ya, baik Mitra JC, tadi sudah dikenalkan overview mengenai bahasa Turki bagi pemula. Tapi nanti lebih jelasnya Mitra JC, ya alangkah baiknya kalau kita belajar apa yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Dr. Rina, surat Al-Mujadilah ya ayat 11 ya. Nanti boleh di-review lagi Bu Dr. Rina, yang pastinya orang yang ingin belajar harus dengan Orang yang ahlinya. akan belajar terus menerus akan derajatnya berbeda. Oh, kan. Nah, itu yang penting. Insya Allah. Dan penutup Bu Dr. Rina, nanti saya juga minta terakhir closing statement dari Ustadz Miftah. Nah, yang pertama Dr. Rina dulu. Baik, ini sebenarnya closing statementnya itu berupa informasi. Jadi pada seluruh mitra GIC Mohon izin dan Bu Rina ininya. pendengar Biar didengar. dimanapun Anda berada. Jadi untuk menutup SKS yang hari ini, yang alhamdulillah banyak sekali informasi yang kita peroleh, pengetahuan yang kita dapat. Jadi bagi mitra atau masyarakat yang ingin bergabung bersama dengan kami, Jakarta Islamic Center dan Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah untuk belajar bahasa Turki, bisa menghubungi divisi Diklat, Pendidikan Pelatihan Jakarta Islamic Center di gedung pengelola. Kemudian juga bisa melalui layanan telepon di 0858 8553 5124. Saya ulangi di 0858 8553 5124. Jadi silahkan yang mau konsultasi dulu, mau tanya-tanya dulu silahkan. Nanti sekaligus bisa untuk registrasinya di nomor tersebut. Jadi insya Allah jika kuotanya sudah mencukupi, kami akan langsung buka kelas. Karena memang sekarang masih PPKM terbatas, jadi mungkin kelasnya akan sedikit jumlah peserta. Jadi siapa cepat dia akan menjadi artinya sesi satunya pembelajaran bahasa Turki di Jakarta Islamic Center. Kalau kuota nggak mau disebutin? Kuota kelas maksudnya? Kuota kelas kita 15 orang. 15 orang kan ya. nggak boleh banyak-banyak. Baik.
Jadi untuk 15 orang pertama yang akan mendaftar kita bukakan kelas karena insya Allah ustadznya sudah siap. Oh, alhamdulillah. Jadi untuk tanya-tanya dan sebagainya langsung ke nomor 0858 8553 5124. Nanti ada informasi yang lebih lengkap lagi di sana. Iya, Jadi mudah-mudahan seperti itu Bang Dipo. bisa ke Turki juga ya, Bu. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua dengan mempelajari bahasa Turki, kemudian kita semangat belajarnya dan insya Allah rezekinya mengikuti. Tapi bener loh, Turki itu punya daya tarik tersendiri loh bagi kita wisatawan Muslim ya, apalagi kayak istri itu selain ke Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa mau kemana? Mau ke Turki kan? Jadi Kalau Bang Dipo mungkin ke Turki karena di sana cantik-cantik, makannya juga enak ya. makanannya enak-enak, Enak-enak, pemandangannya apalagi- bagus-bagus. Dan yang paling favorit itu kayak seperti ketika bunga tulip ya bermekaran tuh, mulai banyak tuh wisatawan Itu ke pas sana. musim semi. Dan saya juga tertariknya di sana ada balon air itu yang di Kapadokia. Oh iya, itu tuh ya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita Cuma bisa. Kalau ke sana ya harus lihat bulannya. Oh, dikira vaksin gitu ya, makanya saya bilang ya Allah. Kan kita semua udah vaksin Iya, insya Allah. iya. Ada bulannya kan, ada musimnya di sana kan 4. Ya. Jadi ada musim dingin, ada musim panas. Nah kalau kita maunya lihat apa, misalkan lihat salju, jangan ke sana pas musim panas, karena nanti nggak ada salju. Iya. Misalkan mau lihat bunga tulip ya jangan pas musim dingin. Seperti itu. Oke. Kalau musim dinginnya yang ada saljunya di bulan apa? Itu biasanya ya Desember, Januari. Oh sedikit lagi Bang Dipo, mungkin bisa nabung dari sekarang. Oh iya. Dan nampaknya Turki juga ini ya membuka wisatawan ya, karena ada beberapa warga yang misalnya nggak terlalu ketat. Saya dapat informasi kemarin memang kayaknya Turki tidak menutup Ya wisatawan ya. untuk wisatawan. Mungkin dibatasi kali ya. Jadi kita ngomongin Turki Mitra Jesi ya. Soalnya kita suka traveling. Nah, mungkin Ustadz Miftah terakhir ingin sampaikan, mohon izin mikrofon. Baik. Sebagai closing statement pada hari ini. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah nanti setelah permulaan tadi kita akan belajar lebih intensif lagi, lebih mengenal lagi tentang bahasa Turki, dan nanti ya sedikit demi sedikit kita juga akan memperkenalkan tentang budaya Turki, tentang Turki. Ya, jadi insyaallah setelah pertemuan ini, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih mengenal lebih dekat lagi insyaallah. Ya baik, terima kasih Ustadz Miftah, terima kasih Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah. Kita sudah masuk di tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut silakan Mitra Jesi cek informasinya melalui deskripsi di acara kita hari ini di kolom Facebook. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya-tanya, silahkan tanya aja di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan jawab ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Miftah, insya Allah jangan kapok ya untuk hadir di sini. Kita selalu berbagi bersama Mitra JC. Terima kasih juga buat Dr. Rina yang sudah menjadi inisiator di program SKS Sharing Knowledge Series, yang tentunya ini sudah hadir hampir 1 tahun ya, mengudara di Radio JC dan memberikan banyak ilmu serta informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.